Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul mubarakah, syahrul siyam fin nahar, wa syahrul qiyam fil lail. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku, sahabatku, para guru yang dimuliakan Allah, dan tidak lupa untuk channel YouTube Putra Kobong Official yang berbahagia. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki kembali bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, 2021 Masehi. Sahabatku yang dicintai Allah, tentang ayat berpuasa sangat familiar, yaitu Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita fokus ke akhirnya, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bisa orang setelah Ramadan makin takwa dengan ketaatan, dan mungkin bisa tidak takwa karena mungkin kurang ketaatannya kepada Allah, kurang memaksimalkan di bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dicintai Allah, tentang ayat takwa sendiri disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 102. Yang ini sangat familiar ayatnya. Bagi kaum laki-laki menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kau mati atau meninggal dunia dalam keadaan kafir, atau kecuali dalam keadaan yang kafir, jangan sampai seperti itu. Wa antum muslimun, dalam keadaan yang muslim. Sahabatku yang dicintai Allah, di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti disampaikan makna ayat ini. Yang pertama, bi ayyuta'u fala yu'si, mentaati dan bukan mendurhakai, wa yushkar wala yukfar, mensyukuri dan bukan mengingkari. Yang ketiga, wa yuzkar wala yunsa, mengingatnya dan bukan melupakannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bermakna al-muwahhidun, orang yang bertauhid kepada Allah, yang kuat tauhidnya. Kalau kita melihat sejarah singkat daripada sahabat Bilal bin Rabah, bagaimana batu yang dahsyat, batu yang besar bisa di perutnya, dan dia masih bisa mengatakan ahad, 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 karena bukti keimanannya yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk kita kuatkan iman kita, mobil khusus di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat Putra Kobong Official yang dicintai Allah, Nabi Muhammad bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap hanya kepada Allah, maka diampuni dosa yang sudah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka iman
dan ikhlas ini menjadi salah satu yang sangat hebat dan sangat dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, ikatan cinta bulan suci Ramadan. Cinta itu dapat menguatkan yang lemah, melemahkan yang kuat. Dapat membuat orang jauh jadi dekat dan dekat jadi jauh. Itulah kekuatan cinta. Bahkan dengan cinta, orang rela melakukan apapun demi orang yang dia cintainya, betul? Maka cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Ramadan, apa? Mau tahu? Ada 4 indikator tatakun atau bukti cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan namanya takwa. Di dalam Kitabut Taqwa karangan Abu Bakar Ibnu Abid Dunia ada 4 indikator orang yang bertakwa. Singkat, yang pertama, dia makin takut kepada Allah. Orang berpuasa adalah rahasia kita kepada Allah. Kalau orang sholat terlihat di musola, di masjid, ada terlihat bentuknya. Orang kalau haji terlihat, dia tawaf, dia sa'i. Tapi kalau puasa, pulang kerja, tiba-tiba dia ke kamar, kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka pandangan kita terbatas, pandangan Allah tanpa batas. Menguji seberapa takutnya kita kepada Allah. Makan, minum, dan melanggar apa yang Allah tidak suka. Yang kedua adalah mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ada 2 wasiat, ada 2 perkara yang aku tinggalkan. Kalau kalian memegangnya, insya Allah semangat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jangan sampai kita jadikan Al-Quran hanya sebagai bahan untuk sumpah jabatan, tetapi kita sendiri melanggarnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka yuk sama-sama kita aplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah berqanaah atau menerima apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita tahu negeri kita ini sedang banyak masalah, musibah. Bahkan kita tahu corona atau musibah, puting beliung, kebakaran, banjir bandang, tanah longsor, semua Allah hadirkan kepada kita. Maka seberat apapun itu, yuk sama-sama kita berusaha kalau itu yang terbaik versi Allah, dan membuat kita mengevaluasi diri ini, membuat ke depan lebih baik lagi dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ikatan cinta Ramadan takwa yang keempat adalah, yang terakhir adalah mempersiapkan bekal menghadapi kematian atau ajal. Ajal atau kematian hal yang pasti, tidak bisa kita pungkiri. Maka siapkanlah bekal yang terbaik. Pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sepaling-paling baik bekal adalah takwa kepada Allah. Orang kalau mau pulang kampung saja bawa perlengkapan makanan, bawa perlengkapan pakaian, bawa perlengkapan apapun itu, padahal dia masih berpeluang kembali ke rumahnya. Tapi dibayangkan bagaimana pulang kita menghadap Allah. Maka saya mengajak di sini, yuk sama-sama kita perbaiki diri, siapkan bekal akhirat kita menghadap Allah. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang pasti terjadi dalam diri ini. Kita doa kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi langkah-langkah kita,
Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan Allah membersamai kita bukan cuma di dunia kita bersama, tetapi di akhirat juga kita bersama dengan ikatan cinta Ramadan. Ikatan cinta Ramadan adalah bertakwa kepada Allah. Semoga kita bisa mendapatkan 4 indikator daripada cinta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Channel YouTube Putra Kobong, insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.